Madinatul Ilmi wa aliyun babuha. Saya adalah kota ilmu, kata Nabi, dan Ali adalah pintunya. Nah, nanti dalam kajian ini mengapa Ali di situ? Karena hadis ini tengah populer, tapi mungkin belum banyak yang tahu tentang dibalik makna hadis yang populer di dunia Muslim ini. Oleh karena itu, mengapa Ali dan apa sih warisan-warisan Ali bin Abi Thalib sampai-sampai banyak ilmuwan, intelektual, sejarawan yang kagum terhadap sosok yang satu ini. Bahkan ilmuwan atau sejarawan dari non-Muslim, misalnya satu yang kita kenal ada George Pearson yang menulis tentang Imam Ali sebagai suara keadilan. Nanti kita akan kaji mengapa sejarawan intelektual dan cendekiawan ini begitu kagum dengan warisan-warisan Imam Ali, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan. Mungkin diawali dari tarikat Ana Madinatul Ilmi wa aliyun babuha. Mungkin antum memberikan pengantar dari hadis ini. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu anhu sahabatul kiram ajma'in. Amma ba'du. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu yang seringkali kita dengar tentang Imam Ali itu adalah hadis yang tadi sudah disampaikan, di mana kedudukan Imam Ali diumpamakan seperti pintu bagi kota ilmu Nabi, sehingga kita patut bertanya, mengapa Imam Ali diposisikan sebagai pintu? Karena seringkali orang melihat sejarah Imam Ali hanya dari sisi pedangnya dan perannya dalam peperangan demi peperangan, yang seluruhnya itu memang sesuatu yang tidak bisa diabaikan peran beliau dalam berbagai peperangan. Tetapi yang orang seringkali lupakan bahwa sesungguhnya Imam Ali memiliki peran yang sangat besar dan signifikan dalam peradaban Islam sebagai pencetus. Jadi pencetus ilmu-ilmu yang sebelumnya tidak tersedia dalam khazanah Islam. Dan ilmu-ilmu ini bisa dikatakan sebagai ilmu-ilmu dasar yang tidak ada orang yang ingin mempelajari Islam tanpa melalui ilmu-ilmu ini. Meskipun ya ilmu-ilmu ini sekarang disebut sebagai ilmu alat. Tapi sifat alat itu ada yang bersifat alat fundamental, ada yang bersifat alat sekunder dan tersier. Tapi ini adalah alat yang bersifat fundamental untuk memahami Al-Quran, warisan hadis Rasul, dan juga Islam secara keseluruhan. Di samping juga Imam Ali mencetuskan bidang-bidang ilmu lain yang sebelumnya tidak dikenal dalam dalam sejarah, minimal dalam sejarah Arab ya. Dan orang mengakui kepeloporan Imam Ali itu dalam bidang-bidang tersebut. Itulah mengapa saya kira kita harus mengenali Imam Ali sebagai pencetus ilmu-ilmu ini, dan dengan demikian sebutan atau posisi beliau sebagai pintu ilmu Rasul, pintu dari kota ilmu Rasul itu sangat tepat dan relevan. Apalagi yang lebih daripada itu adalah kita sekarang menghadapi fenomena umat yang tidak lagi menjadikan ilmu sebagai standar. Padahal kita tahu sejarah mengajarkan kepada kita bahwa ketika peradaban Barat itu berada di apa yang mereka sendiri sebut sebagai Dark Ages atau abad-abad kegelapan, yaitu abad pertengahan, kemudian mereka memanfaatkan karya-karya ilmuwan-ilmuwan Islam
Dan dengan karya-karya fundamental di berbagai bidang itu, kemudian mereka melalui proses pencerahan, mereka bangkit dari kegelapannya, apa yang mereka sebut sendiri sebagai kegelapan itu, kemudian menuju pada peradaban yang berbasis kepada sains dan teknologi, dan akhirnya mendominasi dunia. Sayangnya justru ketika itu umat Islam justru malah merosot kembali ke belakang, kembali ke masa jahiliyah, di mana yang mereka pegangi itu justru adalah khurafat, takhayul, lebih banyak hal-hal yang tidak berkaitan dengan prosedur ilmiah, dan akhirnya mempersalahkan mungkin nasib, mempersalahkan orang lain, mempersalahkan apa yang tidak bisa mereka ubah. Dan seringkali ini datang dari cara berpikir orang lemah, orang kalah, yang kalau kita selidiki secara lebih hakiki dan lebih serius, maka kita menemukan persoalan itu karena mereka meninggalkan ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan sebagai sarana hidup terbaik dan termulia bagi manusia siapapun dia, telah mereka tinggalkan, mereka gantikan dengan doktrin-doktrin, dogma-dogma, kemudian menjalani hidup berdasarkan pada fanatisme, yang sesungguhnya inilah hal-hal yang diperangi oleh Islam itu. Dan hubungan-hubungan yang tidak pernah bisa diobjektifikasi. Kita tahu bahwa jahiliyah itu sebagai suatu peradaban dianggap sebagai anti agama, dianggap sebagai lawan dari peradaban Islam, karena peradaban jahiliyah ini basisnya adalah takhayul, ya, khurafat, dan hubungan itu adalah hubungan fanatisme. Kamu teman saya, maka kamu akan saya jamin kamu bagian dari suku saya. Dan tentunya yang dimaksud dengan suku di sini, ini orang seringkali salah paham. Yang dimaksud di dalam konteks Arab jahiliyah dengan suku atau kabilah itu bukan seperti pemahaman sekarang tentang suku dan kabilah, bukan sekedar pertalian darah atau kekerabatan, bukan, tapi ini aliansi sosial politik, tapi terutama aliansi sosial politik ekonomi, sehingga Anda bisa saja tidak punya hubungan darah, tapi ketika Anda masuk dalam suku ini, maka Anda akan dilindungi dengan hak dan kewajiban masing-masing. Nah, ini standar rekrutmen, standar kekelompokannya, standar keanggotaannya tidak ada, sekedar penunjukan dari kepala sukunya. Ya, makanya saya bilang sebetulnya yang benar itu kalau kita menerjemahkan kabilah dalam bahasa jahiliyah dulu itu ke dalam bahasa modern dengan partai politik sebetulnya. Ini sebetulnya lembaga sosial politik ekonomi, di mana orang tanpa satu standar yang jelas, ketika kepala sukunya memprefer orang ini menjadi bagian dari anggota sukunya, sudah selesai. Kemudian dibangunlah hubungan berdasarkan pada fanatisme atau yang biasa kita sebut sebagai asabiyah. Dan memang untuk berorientasi kekuasaan ya pasti. Ya, tujuannya adalah kekuasaan. Karena memang seringkali baik para pelajar maupun sejarawan, juga orientalis yang mempelajari Islam itu tidak mengenali situasi sosial politik dengan benar. Mereka mengutip saja itu kabilah menjadi suku, akhirnya orang memahaminya itu sekedar sebagai pertalian hubungan darah, dan akhirnya mengira konflik-konflik antara Bani Umayyah, Bani Hashim, Bani Abbas ini konflik-konflik kesukuan, urusannya darah, padahal sama sekali tidak. Dan sejarah membuktikan bahwa itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan sekedar hanya urusan kekerabatan, karena kita tahu di zaman jahiliyah itu anak haram itu biasa. Kadang-kadang ini anaknya siapa nggak jelas, tapi kalau sudah kepala sukunya atau elit dari suku itu mengadopsi dia, menjadikan dia sebagai bahkan pewaris dari kerajaan dan kekuasaannya, jadilah dia tanpa ada suatu istilahnya sekarang ada investigasi forensik atau DNA, bener gak ini anaknya si kepala suku atau tidak. Ini cuma sekedar satu kesamaan ideologis, kepentingan, dan juga aliansi politik yang ada gitu. Islam datang untuk menentang ini dan ingin mengembalikan manusia kepada nilai-nilai yang lebih universal, nilai-nilai yang lebih rasional, dan berbasis pada sesuatu yang objektif.
standar yang objektif. Itulah mengapa Islam itu menyodorkan, mempromosikan ilmu pengetahuan sebagai standar manusia, sebagai fasilitas dan sarana manusia untuk berinteraksi dengan baik dengan Allah Subhanahu wa taala maupun dengan sesama mereka dalam membangun kehidupannya di bumi ini. Nah, kita harus melihat Imam Ali dalam perspektif seperti itu. Oleh sebab itu, kebetulan saya misalnya membaca salah satu khutbah pertama Imam Ali dalam Nahjul Balaghah, ya, di mana Imam Ali mengatakan awwaluddin ma'rifatullah. Hal yang pertama dalam agama ini adalah ma'rifatullah. Dan di sini kita melihat bagaimana Imam Ali menekankan pada ma'rifat. Ma'rifat itu pengetahuan. Pengetahuan itu bukan perasaan, bukan takhayul kita, bukan imajinasi. Dia punya kerangkanya, punya kaidahnya. Dan artinya agama ini sebenarnya harus didekati, dipahami, dan diperlakukan sebagai sebuah objek pengetahuan juga. Selain sebagai objek keimanan dan keyakinan, tapi dia juga adalah suatu objek pengetahuan, subject matter yang bisa diletakkan sebagai bagian dari ilmu dan pengetahuan, ya. Nah, tetapi kemudian kita tahu ini berjalan kemudian menjadi terbalik. Jadi ketika Barat mengadopsi karya-karya ilmiah dari peradaban Islam dan memutuskan untuk meninggalkan mitologi mereka, takhayul mereka. Kita tahu misalnya di peradaban Barat itu kan mereka di abad pertengahan atau Dark Ages, ya, masih percaya bahwa bumi ini datar. Kemudian setelah mereka membaca karya-karya kaum muslimin, ilmuwan-ilmuwan Islam akhirnya memutuskan seperti yang kita tahu Galileo akhirnya apa? Percaya bahwa bumi ini bulat dan kemudian membuktikan. Dan sudah banyak sekarang studi yang menunjukkan bahwa inspirasi dari Renaissance atau Aufklärung atau pencerahan di Barat itu datang dari karya-karya baik orisinal dari para ilmuwan Islam maupun karya-karya terjemahan yang dilakukan oleh para ilmuwan Islam dari peradaban Yunani. Sehingga mereka ketika mengadopsi itu, mereka menemukan bahwa inilah jalan keluar bagi berbagai persoalan mereka. Persoalan kesejahteraan, persoalan peperangan, persoalan kelangkaan makanan, persoalan infrastruktur dan lain sebagainya, mereka pecahkan melalui jalan ilmu pengetahuan, sains. Dan kemudian dari sains mereka terapkan kepada teknologi. Nah, sayangnya atau ironisnya justru kita meninggalkan semua warisan itu, mulai membangun dogma, dogmatisme, doktrin, dan melandasi doktrin dan dogma itu tadi dengan takhayul, dan sayangnya lagi dengan memelintir sebagian konsep Islam tentang sabar, qanaah, zuhud, yang semuanya ini menurut saya tidak pernah diobjektifikasi secara ilmiah. Padahal penempatan konsep-konsep atau nilai-nilai Islam itu tidak menjadikan orang terbelakang, justru harusnya dengan nilai sabar, dengan nilai zuhud, dengan nilai qanaah, dengan nilai meninggalkan yang haram dan melakukan yang haram, itu tujuannya untuk kemajuan, kesempurnaan, kesejahteraan manusia di bumi, sekaligus juga kesejahteraan di akhirat. Jadi ini perjalanan yang abadi ini tidak bisa diawali dengan menjadi kere di dunia. Nah, berlanjut kemudian muncul doktrin tentang fatalisme, ya, yang fatalisme itu kemudian dijustifikasi oleh penguasa tentunya, ya, dilegitimasi oleh penguasa dan disebarkan sebagai itulah akidah Islam. Bahwa kita harus menerima apapun yang datang dari Allah dan Rasul. Betul, harus menerima apapun yang datang dari Allah, tapi tidak mengurangi usaha dan upaya manusia, karena manusia pada dasarnya adalah makhluk yang memiliki kebebasan berkehendak dan kebebasan bertindak. Nah, ini semua kemudian menyebabkan saya di hari kelahiran imam yang mencetuskan berbagai ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang ini tadi, saya kira kita perlu merevitalisasi pemahaman kita tentang agama ini dan juga tentang sosok ini. Jangan kita hanya mengingat Imam Ali itu di peperangan-peperangan dan heroisme dia.
Itu betul bagian dari sejarah Imam Ali yang tidak bisa kita lupakan dan tidak bisa kita abaikan dan punya nilainya sendiri. Tapi Imam Ali ini juga pencetus berbagai ilmu. Imam Ali ini pekerja keras, tangannya selalu melepuh, kakinya selalu melepuh, selalu dalam kerja, selalu bertani, selalu menginovasi sesuatu. Nah, bagaimana dengan itu? Bagaimana Anda mempertanggungjawabkan itu? Tentu kita tidak bisa menjadi orang malas untuk meniru sosok ini. Begitu juga dengan Rasul SAW. Tentunya Imam Ali sendiri adalah murid dari Rasul SAW. Rasul mengajarkan yang sama. Bahkan Al-Quran ini kan dimulai dengan Iqra. Yang itu artinya adalah proses belajar mengajar yang paling primer dengan membaca. Ya, meskipun orang tidak perlu berdebat tentang membaca apa dan sebagainya. Pokoknya membaca itu adalah kegiatan kognitif, kegiatan ilmiah manusia, pencarian ilmu, pencarian pengetahuan dan sebagainya. Saya kira inilah konteks pembahasan kita saat ini. Ya.